dari Saudara Surya Balikpapan. Apakah meditasi merupakan satu-satunya jalan untuk membersihkan kotoran batin? Bila kita baca pada cerita Bahula yang mencapai pencerahan setelah mendengar khotbah dari Sang Buddha, apa mungkin ada cara-cara lain untuk membersihkan kotoran batin tersebut? Mohon pencerahannya, Bante. Terima kasih. Ya, memang kalau kita baca ya kisah-kisah terutama para siswa Sang Buddha yang hidup pada saat Sang Buddha masih masih hidup ya, cukup banyak siswa beliau itu hanya dengan mendengarkan satu syair saja atau mungkin setelah mendengarkan satu kali khotbah saja, mendengarkan satu sutta saja, itu sudah langsung mencapai kesucian. Kadang sotapanna, bahkan kadang langsung mencapai tingkat kesucian arahat. Banyak tentang hal itu. Nah, sehingga kita mendapatkan kesan, kok rasanya mereka tidak melatih sila, tidak melatih samadhi, juga tidak mengembangkan panya, tidak seperti kita ini yang harus bekerja keras untuk mengembangkan mengembangkan sila samadhi dengan panya. Nah, kalau menurut saya itu karena parami mereka yang bagus, terutama mereka-mereka yang hidup pada zaman Sang Buddha itu umumnya itu mereka itu memiliki parami yang bagus. Memang kalau kita hanya melihat dalam kelahiran itu saja, kelahiran pada saat munculnya Sang Buddha saja, seolah-olah itu mereka tidak melatih apa-apa. Tapi kita perlu melihat yang lebih jauh lagi. Kita mundur ke belakang. Kita mundur ke belakang dalam banyak kelahiran lampau, ya. Jadi ini bisa jadi itu dalam kelahiran lampau itu mereka sudah banyak mengembangkan sila samadhi dengan banyak, sehingga begitu ya ketemu seorang Buddha. Ya, itu langsung ibaratnya itu tabungan mereka yang dikumpulkan di masa lampau itu langsung memberikan hasilnya. Ya, jadi oleh karena itu saya pikir kita ini ya mungkin yang belum memiliki parami yang begitu bagus, ya belum memiliki banyak parami yang bagus, saya pikir tetap perlu mengembangkan sila samadhi dengan banyak. Jadi bukan hanya menjalankan sila dengan baik saja, tapi kita perlu juga berlatih meditasi. Kita perlu mengembangkan batin kita. Dan apakah untuk mengembangkan batin harus dengan meditasi? Secara umum ya. Ini ibaratnya demikian. Ketika kita ingin membuat batin kita itu menjadi lebih tenang, memang kita juga sering mendengar di masyarakat bahwa yang namanya meditasi itu bukan hanya pada saat duduk diam saja. Pada saat kita melakukan aktivitas yang lain, kita juga bisa mengembangkan meditasi. Ya, kita juga bisa mengembangkan batin kita. Tetapi ya, bagi mereka yang paraminya belum begitu bagus, bagi mereka yang batinnya belum begitu berkembang, itu ibaratnya itu mereka yang belum pandai berenang, kalau langsung diterjunkan ke lautan yang ombaknya besar, ya nggak bisa, ya sulit untuk belajar. Lebih besar kemungkinan itu tergulung oleh ombak, ya. Tetapi ya jadi bagi seorang pemula ya belajar berenangnya itu di kolam renang dulu yang airnya masih sangat tenang. Begitu juga berlatih meditasi ya memang ya itu untuk pemula umumnya itu duduk bersila dulu di tempat yang cukup sepi dulu, ya. Jadi eh, apa itu adalah cara yang paling dasar atau cara yang paling mudah untuk mengembangkan batin atau untuk berlatih meditasi atau untuk mengembangkan samadhi. Itu kira-kira jawaban saya.